Shalom, perkenalkan nama saya Dina Luhat, NPM 1940401072 dari Lokal B3 Manajemen Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai soal manajemen operasional pada nomor 14.15. Baik, saya akan langsung membacakan soal dan pertanyaannya. Soalnya adalah, Anda adalah seorang perencana produk untuk produk A pada soal 14.14 dan gambar 14.13. Manajer layanan lapangan A.L. Trostel baru saja menelpon dan menyampaikan bahwa kebutuhan bagi B dan F masing-masing akan dinaikkan sebesar 10 unit untuk kebutuhan pemeliharaannya di lapangan. Pertanyaannya adalah yang A, persiapkan daftar yang menunjukkan kuantitas tiap-tiap suku cadang yang dibutuhkan dalam memproduksi kebutuhan bagi manajer layanan dan permintaan produksi 10 BS dan FS. Pertanyaan yang ke B, persiapkan rencana kebutuhan bersih berdasarkan pada tanggal untuk kebutuhan yang baru, baik produksi maupun layanan lapangan. Diasumsikan bahwa manajer layanan lapangan menginginkan 10 unit B dan F-nya dalam minggu ke-6 dan ke-10 unit produksi A pada minggu ke-8. Baik, di sini langsung jawaban yang ke A, yaitu daftar kuantitas suku cadang. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu yang pertama tabel suku cadang, persediaan yang dimiliki, dan waktu tunggu. Suku cadang yang ke A, persediaan yang dimilikinya adalah 0 dan waktu tunggunya adalah 1 minggu. Dan suku cadang yang ke B, persediaan yang dimilikinya adalah 2 dan waktu tunggunya adalah 1 minggu. Begitu seterusnya pada bagian suku cadang yang ke H, persediaan yang dimiliki adalah 10 dan waktu tunggunya adalah 1 minggu. Baik, langsung ke jawaban yang B, yaitu adalah pertanyaannya tadi. Persiapkan rencana kebutuhan bersih berdasarkan pada tanggal untuk kebutuhan yang baru, baik produksi maupun layanan lapangan. Diasumsikan bahwa manajer layanan lapangan menginginkan 10 unit B dan F-nya dalam minggu ke-6 dan ke-10 unit produksi A pada minggu ke-8. Baik, di sini terdapat tabel, yaitu yang pertama item name atau low level, kemudian terdapat juga tabel mulai dari periode 0 sampai periode ke-8. Baik, kita mulai baca yang bagian A, yaitu ada pertama, total pesanan terdapat pada periode ke-8 adalah 10, itu didapat dari soal. Kemudian jadwal penerimaan tidak ada, kemudian proyek di tangan tidak ada, kemudian kebutuhan bersih tidak ada. Pada perencanaan penerimaan pesanan bagian periode ke-8 terdapat 10. Perilisan penerimaan pesanan pada periode ke-7 terdapat 10. Kemudian bagian yang B, total pesanan pada periode ke-6 terdapat 10. Jadwal penerimaan tidak ada. Proyek di tangan mulai dari periode 0 sampai periode ke-8 terdapat 2. Kemudian kebutuhan bersih pada periode ke-6 terdapat 8, itu adalah hasil dari 10 dikurang 2. Kemudian perencanaan penerimaan pesanan pada periode ke-6 terdapat 10. Kemudian perilisan penerimaan pesanan pada periode ke-5 terdapat 10. Baik, masuk kepada bagian yang C. Total pesanan tidak ada, jadwal penerimaan tidak ada, proyek di tangan mulai dari periode 0 sampai periode ke-8 itu terdapat 10. Kemudian kebutuhan bersih tidak ada, perencanaan penerimaan pesanan tidak ada, perilisan penerimaan pesanan tidak ada. Baik, lanjut yang D. Total pesanan tidak ada, jadwal penerimaan tidak ada, proyek di tangan mulai dari periode 0 sampai periode ke-8 terdapat 5. Kemudian kebutuhan bersih tidak ada, perencanaan penerimaan pesanan tidak ada, perilisan penerimaan pesanan tidak ada. Baik, kita masuk ke bagian yang E. Total pesanan tidak ada, jadwal penerimaan tidak ada, proyek di tangan mulai dari periode 0 sampai ke periode ke-8 terdapat 4. Kemudian kebutuhan bersih tidak ada, perencanaan penerimaan pesanan tidak ada, perilisan penerimaan pesanan tidak ada. Baik, langsung ke bagian yang F. Total pesanan pada minggu ke-6 terdapat 10, jadwal penerimaan tidak ada, proyek di tangan mulai dari periode 0 sampai ke periode ke-8 terdapat 5,
Kemudian kebutuhan bersih pada periode ke-6 terdapat 5. Kemudian perencanaan penerimaan pesanan pada periode ke-6 terdapat 10. Kemudian perilisan penerimaan pesanan pada periode ke-5 terdapat 10. Baik, lanjut yang ke G. Total pesanan tidak ada, jadwal penerimaan tidak ada. Proyek di tangan mulai dari periode 1 sampai periode ke-8 terdapat 1. Kebutuhan bersih tidak ada. Perencanaan penerimaan pesanan tidak ada. Pemeriksaan penerima pesanan tidak ada. Baik, kemudian yang H, ini adalah bagian yang terakhir. Total pesanan tidak ada, jadwal penerimaan tidak ada. Proyek di tangan mulai dari periode 1 sampai periode ke-8 terdapat 10. Kebutuhan bersih tidak ada, perencanaan penerimaan pesanan tidak ada, dan perilisan penerimaan pesanan tidak ada. Baik, sekian penjelasan jawaban mengenai latihan soal manajemen operasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafiansyah, NPM 1940401059, jurusan Manajemen B3. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan form untuk menghitung MRP. Pertama-tama kita pilih modul. Di sini kita pilih yang Material Recruitment Planning. Selanjutnya kita klik File, terus New. Di sini kita dapat tuliskan judul soal 14.15 karena di sini saya mengerjakan soal 14.15. Selanjutnya kita dapat tuliskan number of bound lines. Di sini ada 8. Selanjutnya banyaknya periode. Di sini ada 8 juga di soal. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita dapat memasukkan data yang ada di dalam soal. Untuk lead time di sini untuk barang yang A 0, barang yang B 2, C 10, politemnya yang A 1, 2, 1, 1, 3. Selanjutnya kita isi on hand inventory. Di sini di dalam soal ada untuk yang A 0, selanjutnya 2, selanjutnya 10, selanjutnya 5, selanjutnya 4, selanjutnya 5, selanjutnya 1, selanjutnya 10. Selanjutnya kita isi minimum quantity. Di sini kita isi 10 karena soal 10. Selanjutnya untuk soal yang B, diasumsikan bahwa manajer layanan lapangan menginginkan 10 unit B dan F-nya pada minggu ke-6. Sini minggu ke-6 untuk yang B kita tulis 10, yang F juga 10, terus dan 10 unit produksi A pada minggu ke-8. Sini A-nya kita tulis 10. Preferensinya kita dapat tuliskan 1. Selanjutnya kita tekan solve. Nah, dari data di sini kita dapat mengetahui bahwa untuk mendapatkan permintaan 10 pada minggu ke-8 untuk barang A, sini kebutuhan bersih itu ada 10, perencanaannya ada 10, dan untuk perilisannya juga 10. Untuk yang B, untuk permintaannya 10 dan untuk barang yang ada di tangan 2. Jadi kita 10 kurang 2 ada 8, dan untuk rencana permintaannya di sini ada 10 yang harus kita rilis juga 10.
Itu juga yang F. Untuk total permintaannya ada 10, sedangkan barang yang ada di tangan ada 5. Jadi kita mesti kurang. Untuk kebutuhan bersihnya ada 5. Terus untuk perencanaannya ada 10, perilisannya 10. Oke, baik, sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Dionto Trimarendra. Di sini saya akan jelaskan soal nomor 14-16. Di sini di sebelumnya teman saya si Chandra telah menjelaskan melalui POM. Di sini saya akan menjelaskan secara manual. Soalnya Anda baru saja diketahui melalui mesin fax bahwa waktu tunggu bagi komponen G untuk produk A soal 14, 15 dan gambar 12, 13 telah diperpanjang menjadi 4 minggu. Yang sebelumnya adalah 8 minggu. Jadinya 8 minggu ditambah 4 minggu menjadi 12 minggu. Soal yang A, barang yang mana yang mengalami perubahan dan mengapa. Itu barang yang mengalami perubahan itu tidak ada. Soal yang B, apa implikasinya bagi rencana produksi? Implikasinya adalah memberikan perkiraan penjualan atau daftar pesanan pelanggan. Soal yang C, sebagai perencana produksi, apa yang akan Anda lakukan? Sebagai perencana produksi, kami akan memulai dari ketersediaan barang, peralatan, dan tenaga kerja hingga kinerja mesin dan penjadwalan produksi. Mungkin sekian dari soal kami, jawaban dari saya. Kurang dan lebih mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rabatsari dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan POM untuk soal 14-16. Untuk yang pertama kita pilih modul, kita pilih material planning. Kemudian kita pilih file, kita pilih new. Di sini untuk judul kita ketik MRP. Untuk number of POM ini terdapat 8 dan periodenya terdapat 12. Dan kita klik OK. Nah, di sini untuk itemnya kita ganti semua menjadi yang A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk itemnya sini yang A terdapat 1, yang B 1, yang C 2, D 1, E1, F1 dan G-nya 3. Untuk per unitnya sini sama, dari A sampai A terdapat 1. Untuk on hand inventory-nya di sini yang A 0, yang B terdapat 2, yang C 10, yang D 5, yang E 4, yang E 5, G 1 dan H 10. Terus untuk unit B dan F pada minggu ke-6 terdapat 10 unit. Untuk pada minggu ke-6 yang unit B terdapat 10 dan F terdapat 10. Dan pada minggu ke-8 pada item A terdapat 10. Dan kita klik solve. Nah, di sini sudah muncul hasilnya untuk soal 14-16. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.